قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Mushola Syarif Fadilah Nurul Muslimin Bapak Dr. Andes Haji Suratman, dan juga yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Kemakmuran Mushola Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Tasin, dan Ketua Majelis Taklim kaum Ibu Al-Karomah Ibu Nenir Miningsih, dan juga Ketua Panitia Penyelenggara Maulid yang juga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Karomah Ibu Nuni, dan seluruh panitia dan para ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Nurul Muslimin, dan juga para ibu-ibu jamaah undangan sekalian, baik yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, baik yang sudah hadir maupun yang belum hadir. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita hormati Al-Karomah Ibu Ustazah Husnul, dan juga para ibu-ibu, Ibu Haji Alin, Ibu Haji Dede, dan juga Ibu Haji Maimunah, dan juga para ibu-ibu jamaah lainnya, dan yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, serta nikmat panjang umur, serta taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita dapat memenuhi Majelis Taklim Mushola Nurul Muslimin dalam rangka memperingati maulidnya junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan berkumpulnya kita ini menjadi sebab turunnya rahmat dan keberkahan bagi kita sekalian. Dan tak lupa sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya, dan yang senantiasa kita mengharapkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, sebelum acara ini kita mulai, sebagaimana biasa kita awali dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita mengambil barakah daripada Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara yang saya pimpin dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana warhamna wa liwalidayya. Amin. Allahu rabbul alamin. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
6. بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli
Suratman. Mungkin dengar di rumah kali karena namanya dekat. Yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Mushola Bapak Ustadz Tosin. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim kita Ibu Neni Rukminingsi. Yang saya hormati guru kita bersama Al-Mukarramah Ustazah Haja Lili Rahmawati MA. Mohon maaf Ustazah kalau ada kekurangan kata-kata saya. Yang saya hormati Ustazah Hasunah dari Kampung Baru sebagai qori'ah saya. Alhamdulillah bisa hadir. Yang saya hormati Ustazah Hasunah sebagai guru tetap kita. Yang saya hormati Ustazah Haja Ustazah Hasanah belum datang. Guru tetap kita juga setiap hari Rabu ya ibu-ibu pengajiannya. Yang saya hormati MC kita Ibu Ustazah Lilis. Alhamdulillah beliau mendukung maulid kita. Yang saya hormati Ustazah siapa ya? Blank semua. Ibu-ibu sekalian yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada ibu-ibu sekalian. Yang saya hormati tim rekam kita dari YouTube-nya, nanti masuk YouTube ya Bu. Yang saya hormati Bapak Agi, Bapak Nukmen Sagita, terima kasih sudah mendukung acara maulid kita. Bapak Lutfi juga di depan. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi menjelang siang ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa hadir di acara yang mulia ini, maulidnya Nabi besar kita Muhammad SAW, walaupun sudah di ujung bulan. Alhamdulillah ya Allah. Tetap di mana aja kita tetap maulid ya Bu ya, walaupun bukan di bulan maulid. Alhamdulillah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu sekalian, Ustazah, perjuangannya ya alhamdulillah kita mau mengadakan maulid. Ya ada yang bilang bid'ah, ya kita ambilnya bid'ah hasanah ya. Bismillah, kita dengan niat kebaikan kita mensyiarkan agama kita, agama Islam. Semoga Allah berikan keberkahan, kesehatan kita untuk menjalankan ibadah kita pada kegiatan kita sehari-hari. Insya Allah amin amin ya rabbal alamin. Saya sebagai, kalau dibilang panitia memang tidak ada pembentukan panitia. Ini mah langsung aja digebrak bahasa Betawi mah ya. Jadi alhamdulillah kami mewakili dari Majelis Taklim ibu-ibu mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para donatur, kepada ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, warga RT 13 semua dan warga RT 5, RT 7 yang sudah berdampingan dengan RT 13 yang sudah mendukung acara kita pada pagi hari ini. Insya Allah Allah berikan keberkahan rezekinya, Allah luaskan rezekinya hingga bisa Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan anak-anaknya yang sehat-sehat semua, menjadikan anak yang soleh dan solehah. Kemudian yang kedua, saya mau mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak ketua DKM dan seluruh pengurusnya yang sudah mau mendukung acara kita pada pagi hari ini. Semoga bapak-bapak juga diberikan kesehatan semua, diberikan kesabaran. Saya juga sabar ya, sabar juga ini. Semoga saya sabar ya Bu. Saya minta dibacakan Al-Quran Suratul Fatihah untuk Ibu Haja Meni, Ibu Haja Sri Lestari. Beliau yang sudah mewakafkan musola ini, beliau sudah pulang ke rahmatullah. Semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyya wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mungkin sambutan saya sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila kata-kata saya kurang tersusun, kurang sopan. Saya mohon maaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma
sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladhi habbana bil imani wal yaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi siddiqin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Yayasan Musholla Syarif Fadilah Nurul Muslimin Bapak Dr. Andes Haji Suratman beserta segenap pengurus ya. Yang kami hormati Ketua Dewan Kemakmuran Musholla Al-Mukarram Ustadz Muhammad Tosin beserta segenap pengurus yang kami hormati. Gak apa-apa Bu, saya nyontek ya. Iya, ini karena jangan kita lewatin nih orang-orang yang banyak jasanya nih ya. Ketua Majelis Taklim kaum ibu, Ibu Neni Rukminingsih. Boleh kenal yang mana? Ngapa di luar duduknya? Di sini nih, ayo. Di sini, biar saya kenal. Iya, dari tadi kagak mau suruh duduk depan ya. Gendong apa gendong? Gendong. Katanya udah tua. Saya pengen lihat yang mana ini. Masya Allah. Tua Ustazah. Lah tua mau muda ngapain? Emang masalah duduk di depan? Hah? Sini Bu, sini. Tadi nyambut saya di depan itu beliau. Saya nggak tahu kalau beliau adalah pimpinan majelis taklim ya. Masya Allah beliau banyak jasanya. Nggak apa-apa sih, nggak mau duduk sama saya. Ya, kemudian ketua panitia Maulid Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ibu Murni, Ustazah Murni, suaranya top banget. Apaan tuh? Giran baca sholawat kagak nyaut, giran ada kagetan, wah apaan tuh? Tuh, benar apa benar? Apa begitu? Patah ya. Yang kami hormati para ustadzah, ada Ustadzah Hasunah tadi ya, yang barusan membaca ayat suci Al-Quran, suaranya begitu indah. Lain lagi? Lah ini siapa yang baca? Sama? Oh sama. Ya maaf belum ya Bu ya, belum kenal saya, jadinya salah-salah ya. Ustadzah siapa nih? Hasanah, Ustazah Hasanah masih kenal. Umi Ustazah Hasanah, guru kami juga, Masya Allah. Wabil khusus pembawa acara Ustazah Lilis, saya panggil beliau Mama. Jadi agak kagok kalau saya panggil Ustazah Lilis Mama aja. Gak tahu Mama dari mana ya. Mama, pokoknya saya panggil Mama karena ya biarpun tetangga tapi udah kayak saudara, orang tua kita. Ibu-ibu mohon maaf para tamu undangan yang tidak saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat hadirnya di sini kita. Semoga Allah berikan keberkahan, amin. Semoga Allah selalu berikan kita limpahan kesehatan lahir dan batin, dimudahin segala urusannya, dicapai segala maksud tujuannya dalam kehidupan dunia. Jangan lupa juga maksud tujuan kita dalam kehidupan akhirat, yakni mendapatkan ridho dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di rumah pada sehat, yang kerja pada gampang urusannya, dijauhkan daripada segala mara bahaya, diberikan rizki yang berlimpah. Biniyatil madhkur wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Minum dulu bentar ya, rada gatel ini. Dia hilang apa sih? Apa gak mau dipajang di depan? Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan karunia yang kita nikmati hingga di hari ini, hari Sabtu, kita masih bisa berkumpul kayak begini, kita masih bisa bertatap muka, kita masih bisa bersilaturahim. Ini atas izin Allah. Maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nyari siapa, Bu? Nyariin siapa? Nyari siapa dia? Masya Allah. Lah itu anaknya lagi tuh main YouTube tuh, nonton YouTube. Makanya dipegangin apa bocah. Dia sampai panik banget. Saya juga jadi panik, nyari siapa? Udah. Mau ngaji kagak? Duduk yang benar. Bolak-balik mulu. Tuh bocah lagi tengkurap tuh. Dicariin makanya. Sampai kaget kita. Tuh situ. Mana? Masya Allah. Ngaji ya. Berkat udah dapat belum berkat? Ntar dia nanyain lagi mana berkat gua. Baik, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam senantiasa kita curahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Ibu kemarin aktif nggak ngaji? Jadi ini perjumpaan pertama semasa pandemi. Kasihan dulu. Selama pandemi kemana aja? Apain? Gedein badan. Kagak kemana-mana ustazah. Makan tidur. Jadi ibadah gimana ibadah? Tambah. Hah? Tuh, ditanya di rumah aja ibadah bagaimana, nambah kagak? Quran selama pandemi udah berapa kali khatam? Alhamdulillah. Kalau Mama Lilis mah saya yakin sebulan 2 kali khatam, 3 kali. Yang lain ini selama pandemi 2 tahun berapa kali khatam? Allah. Masya Allah. Allah kasih nikmat kepada kita berupa musim pandemi. Manfaatin waktunya supaya maksimal kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemerintah tuh kan cerewet banget ngomong pray from home. Kalau kita jadi selama pandemi jadi tahu bahasa Inggris. Pray from home, ibadah dari rumah. Mau apa juga dari rumah. Ya, belajar dari, ngaji dari, ibadah dari, sampai kerja juga dari. Maksudnya apa? Ada hikmah di balik itu, bahwa segala sesuatu yang baik itu diawali dari rumah. Segala sesuatu yang baik diawali dari rumah. Alhamdulillah, menurut informasi dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, bahwa di DKI Jakarta pandemi udah level 1. Alhamdulillah, gue bisa ke mall kan nih. Masya Allah, pikirannya ke mall bukan ke majelis. Ya Bu, udah pada divaksin belum? Benar. Oh, girang banget udah divaksin ya. Mudah-mudahan sehat semua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ini kita memperingati Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bagaimana sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam sebuah hadis disampaikan, adibu auladakum bitalafi khisalin hubbi nabiyikum wa ahli baiti wa qiraatul Qur'an. Cintai, ya, ajari anak-anakmu, adibu auladakum. Kenapa saya bilang anak-anak? Di sini banyak anak-anak. Cakep banget, emaknya nggak keganggu urusannya dengan anak-anak. Taklim dia dibawa tuh bocah. Taklim setiap minggu apa pas Maulid doang? Awalnya apa? Biar dia tahu Maulid itu apa, ya. Biar dia tahu Maulid itu apa. Di sana dibacakan ayat-ayat Allah, di sana dibacakan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan di sana dibacakan tentang apa? Puji-pujian kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan juga zikir. Tadi kan sebelum baca Maulid baca apa dulu? Tahlil kan? Nah, isinya apa sih? Zikir. Maka apalagi adanya min baitin fi buyutillah, di dalam rumahnya Allah, maka tidak lain malaikat datang mengiringi kehadiran ibu di sini. Ibu berada di naungan sayapnya malaikat, dan setiap doa yang dipanjatkan oleh ibu-ibu kemudian diaminkan oleh ibu-ibu, maka tidak lain di dalamnya ada ketenangan dan doa dikabul oleh Allah Subhanahu. Amin apa amin? Masih diajarin aminnya. Maklum anak TK begitu emang. Harus dikasih tahu amin, amin baru semua. Baru TK apa teko? TK mah kecil, TK mah gede. Ibu-ibu sekalian yang dicintai oleh suaminya masing-masing, aminnya dikit. Itu saya doain. Emang apa nggak diaminin? Ada masalah apa sama suami di rumah? Ketahuan. Ada masalah apa? Saya sebut nama suaminya, aminnya nggak ikhlas romannya. Ibu-ibu yang dicintai oleh suaminya masing-masing. Alah kepaksa ini. Barusan udah dibilangin baru amin. Aku cinta sama suami. Cinta. Jawabnya romannya nggak lembut amat. Ibu cinta sama suami, Bu? Cintaan mana sama Rasul? Tuh, barusan bilang cinta sama suami. Sekarang ditanya cintaan mana sama Rasul. Kenapa ibu cintaan sama Rasul? Ntar pulang bilang sama suami, Pak, saya lebih mencintai Rasulullah daripada engkau. Agak bakal marah suami, Bu. Karena memang ajarannya begitu. Sunnah baginda Nabi bunyinya begitu. Harus lebih mencintai Rasulullah daripada makhluk yang lain. Hatta orang tua dan juga suami. Tapi orang yang cintanya kepada Rasulullah 100% akan melahirkan ketaatan kepada suami dan orang tua. Kalau ibu nggak taat sama suami, ibu nggak cinta sama orang tua, tandanya ibu bohong kalau cinta sama Rasul. Dah, ibu cinta sama anak sampai nyariin takut hilang tadi. Ini dia tawa. Cinta sama anak, Bu. Padahal kalau di rumah dijewerin mulu kan. Iya, lagi anteng udah kasih handphone, itu dia emaknya kagak mau susah begitu. Anak anteng kasih aja HP. Gua mau kemana terserah. Tuh, jadi topik ya katanya. Jarin mumpung ada orangnya ketahuan. Maafin saya ya, agak ngapa-ngapa ya. Jarin dia juga jadi ideng jadinya. Tahu ideng? Tahu nggak ideng? Engeh jadinya, ya. Masya Allah, ini di luar dugaan, ini di luar skenario ya. On the spot, kalau kata sinetron mau on the spot ya. Nggak apa-apa ya Bu ya. Iya, dia juga ikhlas romannya itu kita omongin. Baik ibu-ibu sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang cinta kepada baginda Nabi melebihi cintanya kepada suami dan orang tua, maka saya yakin ketika dia mencintai Nabi, dia juga taat kepada suaminya, dia juga cinta kepada orang tuanya.
karena sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW, hadis-hadis baginda Nabi, ajaran-ajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah mengajarkan kita tentang bagaimana akhlak kita kepada orang tua, bagaimana akhlak kita juga kepada suami, dan bagaimana akhlak kita kepada anak. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul. Betulnya jangan setengah hati, ya. Mudah-mudahan Maulid ini membuat kita semakin semangat di dalam mencintai baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena misi yang paling utama yang juga sudah kita hafal itu hadisnya apa bunyinya? Innama terusin, jangan bu istu. Aduh. Innama Bu Murni kasih hadiah. Kasih itu ada jeruk tuh. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kata Rasulullah, aku diutus ke dunia ini, ke bumi ini untuk nyempurnain akhlak. Ada yang bilang, Ustazah hadisnya jadul. Sembarangan loh hadis dibilang jadul. Itu hadis sepanjang masa. Sampai sekarang saya sampaikan, ibu hafal hadisnya, hafal. Tapi ibu udah jalanin akhlak sesuai baginda Nabi belum? Lu bilang jadul? Kualat lu. Iya, siapa Ustazah? Ada aja orangnya. Ya. Jadi hadis baginda Nabi nggak ada istilah jadul, tapi dia selalu sesuai sepanjang zaman. Kenapa saya kembali hantarkan hadis ini? Supaya mengingatkan kepada kita, tengok diri kita, tengok. Apakah betul kita sudah mencintai baginda Nabi? Apakah betul kita sudah menjadi umatnya Nabi? Ketika kita berhadapan dengan orang tua, akhlaknya bagaimana? Ketika kita bersama suami, akhlaknya bagaimana? Ketika kita bersama anak-anak, akhlaknya bagaimana? Ketika kita bersama tetangga dan masyarakat sekitar, akhlaknya bagaimana? Udah. Udah. Assalamualaikum saya ini. Oh belum. Biasanya kita menggampangkan akhlak kita itu kepada orang yang terdekat, kepada orang tua. Masya Allah, Rasulullah mengajarkan bagaimana harusnya kita takzim, hormat kepada orang tua. Kita cium tangannya ketika kita bertemu, kita doakan beliau-beliau setiap doa kita, bahkan sesudah sholat kita. Masya Allah. Ibu berapa kali doain orang tua dalam sehari? Hari ini udah doain belum? Udah, ya. Tapi jangan karena ada maulid baru kita doain orang tua. Jangan hanya karena kita habis sholat kita doain orang tua. Kita ingat kita doain orang tua dimanapun kita berada, ya. Kirimin Fatihah berapa susahnya. Mau orang tua kita masih hidup, mau orang tua kita udah wafat. Kirimin yang di dalam kubur supaya Allah lapangkan kuburnya. Berapa banyak kita lihat antaridal amata robbataha, orang tua yang takut sama anaknya, lah ahlan wa sahlan bihudurikunna umina ustadzah haja hasanah. Doain ya Bu, beliau supaya selalu sehat. Aktivitasnya Masya Allah banyak banget Bu, ya. Semoga Allah jaga beliau dalam kemuliaan, dalam keindahan, ya, dalam keberkahan, ya. Semoga Allah jadikan umur beliau yang manfaat bagi barokah, ya. Alhamdulillah udah nyampe. Saya baru nyampe. Sini Bi. Bu. Lanjut ya. Berapa banyak orang tua yang takut sama anaknya? Ada begitu? Ada. Jadi anak itu kayak raja. Kalau udah begini artinya dia udah gak ngikutin apa kata baginda Nabi. Kadang-kadang kita suka susah menghadapi anak karena apa? Karena takut anaknya begini. Bahkan berapa banyak kita saksikan di media cetak dan media elektronik, seorang anak dipenjarakan oleh seorang emak dipenjarakan oleh anaknya. Itu akhlaknya kepakai apa kagak? Nauzubillahi min dzalik. Ya. Bagaimana akhlak kita kepada suami, Masya Allah.
Kadang-kadang kita lebih gampang menyakiti orang-orang yang terdekat dengan kita. Mohon maaf. Ibu kadang-kadang lebih sopan sama ketua DKM, sama ketua RT, sama ketua RT daripada suami sendiri. Ada Pak RW lewat, Pak RW, Assalamualaikum. Giliran suaminya duduk di sini dilewat banget. Begitu bukan? Ketawa kenceng banget nih kalau masih. Masya Allah. Ketemu Pak RW masuk ke rumah, namu ke kita. Assalamualaikum. Alhamdulillah Pak RW, silakan masuk. Silakan duduk Pak. Mau minum apa? Mau minum air panas apa air putih apa nggak minum? Nah, suka begitu kita, sopan banget. Sama tukang ojek aja sopan. Ya, Bang, anterin saya Bang ke sana. Ya. Sama tukang ojek dia lupa, orang biasa dianterin suami, dia gandeng tukang ojek. Nah itu suka begitu tuh mak-mak tuh. Ya, hati-hati. Saya enggak. Iya, ini mah lagi ngomongin kalau lupa, ya. Nah, ketika sama suami, maka sebaiknya akhlak kita juga begitu. Pulang ngaji, ya. Ini habis ngaji nih dari sini nih. Pulang ngaji, rumahnya lelah gerak. Suami nanya, dari mana mah? Habis ngaji. Mah, ayah lapar. Ambil dewek itu karena tuh piring ada di situ tuh. Mau piring di sono, tuh lauk di situ, deket banget ya. Mau minum tuh ada dispenser ya. Ada begitu? Ada nggak begitu? Mana orangnya? Tuh, jangan fitnah. Tadi bilang ada. Giliran tanyain mana orangnya? Entar pulang cium tangan suami. Cari kemana suami adanya. Kalau lagi kerja nyaut baik. Kan kalau di rumah lah, kalau kerjanya di Jakarta Utara masa mau ibu kejar cuma cari tangannya doang, ya. Makanya dengerin dulu. Jadi jangan lupa ketika kita keluar dari rumah untuk pergi dan kita pulang dari tempat maulid, apalagi dari mana-mana, cari suami, cium tangannya, ya. Ya Allah, jawabnya mantap banget dah. Ntar suami bingung, apa bini gua? Alhamdulillah habis maulid ayah. Ya mudah-mudahan soleh. Ibu-ibu sekalian yang dicintai oleh suaminya masing-masing. Ya, dia lupa lagi yang belakang, amin ya. Nah, mudah-mudahan suaminya cinta ya. Orang kalau sudah cinta apa juga dikasih, ya. Orang kalau sudah cinta, ketika yang dicintai dikatain atau dijelekin sama orang lain, dia pasti akan marah. Betul? Bagaimana juga sosok baginda Nabi besar Muhammad SAW begitu mencintai Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Siapakah itu Sayyidah Khadijah Al-Kubra? Istri baginda Nabi, istri yang keberapa? Pertama. Yang keberapa, Bu? Pertama. Jangan ragu-ragu. Ini pelajaran sejarah. Kita kan tadi kata hadis Nabi, hubbi nabiyikum wa ahli baiti. Harus tahu siapa anggota keluarganya baginda Nabi. Masa istri pertamanya Nabi kagak tahu? Saya mau saja istri kedua, jadi saya tahunya istri yang kedua. Astagfirullahaladzim. Ngeselin banget nih kayak begini, ya. Siapa Sayyidah Khadijah? Istri baginda Nabi yang keberapa? Masih kagak ada yang nyaut. Bu, ada tuh kan ya lagu yang rahatil al-tayaru tasdu bilaya lil maulidi wa barikun nuri abdu mim'ani ahmadi. Terus tuh, wa barikun nuri abdu mim'ani ahmadi wa barikun nuri abdu. Dia hafalnya yang harudang gitu. Matalak tilu di apa? Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Ayo dong.
Khadijah istrinya setia. Rasulullah juga setia kepada Sayyidah Khadijah. Masya Allah Bu. Dan beliau adalah istri pertama. Rasulullah tidak pernah melakukan poligami selama Sayyidah Khadijah masih hidup. Jadi bapak-bapak kalau bilang mau ngikutin sunnah Rasul, tunggu istri pertama dulu diambil Allah. Bener kan? Bener apa benar? Oh semangat banget, benar. Jadi ibu mau mati duluan. Masya Allah, semoga rumah tangga kita dijaga ya. Amin. Kita bukan Sayyidah Khadijah, tapi kita kepingin seperti Sayyidah Khadijah. Suami kita bukan Rasulullah, tapi kepingin banget dia juga mengikuti akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka jangan lupa sering-sering juga doain suami, ya. Doain suami kapan aja ibu bisa doain, ya. Lagi ada dia kelihatan mukanya, kita doain, bacain Fatihah, sebutin namanya. Jangan kagak disebut. Emang apa Ustaz apakah disebutkan Tuhan Allah nggak keliru? Biar kata Allah nggak keliru, tapi kan kita yakin bahwa itu adalah suami kita. Kita doain aja, sebutin namanya. Anak-anak kita sebutin juga namanya dalam salat-salat kita. Nggak apa-apa. Supaya doa itu, kalau doa ibu nggak pernah terhalang tuh antara langit dan bumi, langsung didengar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Rasulullah cinta kepada Sayyidah Khadijah. Nah, Sayyidah Khadijah juga sangat mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Sayyidah Khadijah wafat duluan, Rasulullah itu selalu terkenang-kenang, Bu. Teringat-ingat sosok Sayyidah Khadijah. Bahkan suatu hari pada saat Sayyidah Aisyah memasak makanan yang banyak, motong kambing. Orang kalau motong kambing girang ya, Bu. Semua pada pengen menikmati. Nah, karena ada satu hajatan waktu itu, kemudian Rasulullah bilang kepada Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah udah wafat. Wahai Aisyah, masaklah yang banyak, kemudian engkau berikanlah kepada teman-temannya Khadijah. Artinya Rasulullah masih terkenang dengan istri pertama beliau, sekalipun saat itu beliau sudah menikah dengan istri kedua dan istri ketiga. Siapa istri keduanya baginda Nabi? Hah? Aisyah. Bacanya dari mana? Ya. Istri kedua Nabi siapa? Enggak tahu dah. Tadi katanya cinta sama Nabi. Hah? Saudah. Yang ketiga siapa? Nah, itu taunya Aisyah. Aisyah romantisnya udah jangan nyanyi mulu. Dia tahu kenceng banget si Minul tuh. Ya, Masya Allah. Rasulullah di depan Sayyidah Aisyah sering tuh Bu nyebut-nyebut Sayyidah Khadijah dengan sebutan-sebutan yang indah, dengan pujian-pujian yang indah, karena saking cintanya baginda Nabi kepada Sayyidah Khadijah sekalipun sudah wafat. Kira-kira Sayyidah Aisyah cemburu nggak? Cemburu. Layaknya kita kalau suami nyebut-nyebut nama perempuan lain di depan kita, cemburu nggak? Bu elah. Bukannya kecemburuan itu tidak baik, itu manusiawi. Tapi jangan sampai cemburu buta. Ketika Rasulullah meminta makanan itu dibagikan kepada teman-temannya Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah tuh sering banget dengar Rasulullah memuji-muji Sayyidah Khadijah di depan beliau. Kemudian beliau berkata, ini hadis dari Sayyidah Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dzakara Khadijah athnai 'alaiha fa ahsanat thanai. Ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dia berkata atau bercerita tentang Khadijah, dia memujinya dengan pujian-pujian yang sangat indah. Qalat, kata Sayyidah Aisyah, faghirtu yauman, saat itu aku cemburu. Orang kalau cemburu hatinya panas kagak? Deg-degan kagak? Karena sudah ada unsur syaitoniyah yang masuk ke dalam hatinya, cemburu. Jadi istri Nabi juga pernah cemburu, tapi cemburunya yang diajarkan oleh baginda Nabi, nanti setelah ini akan diajarkan oleh baginda Nabi. Apa kata Sayyidah Aisyah? Faghirtu yauman, saat itu aku cemburu. Fakultu, kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, jawab Bu, ya Rasulullah,
Sayyidah Aisyah bilang, "Ma aktsara ma tadhkuruha hamra asyadqi." Ya Rasul, engkau terlalu sering memuji-mujinya. Dia perempuan yang tua tuh. Sampai ngomong kasar Sayyidah Aisyah karena cemburu. Qad abdalakallahu azza wa jalla khairam minha. Padahal sesungguhnya ya Rasul, Allah telah menggantikan dia dengan yang lebih baik. Nih tengok aneh ya Rasul, masih muda belia, cantik pula. Sementara Sayyidah Khadijah sudah wafat dan beliau lebih tua dari aku. Itu kan omongan orang yang cemburu ya Bu ya. Ya, Ibu kalau cemburu kadang-kadang gelagapan ngomongnya. Kalimatnya kagak seimbang, kagak sesuai. Kadang-kadang mulut kita juga grogi ngomongnya, bergetar. Jadi salah ngomong. Benar? Pernah cemburu sama suami? Bayangkan bagaimana Sayyidah Aisyah cemburu kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mengungkapkan isi hatinya karena Sayyidah Aisyah masih muda. Apa sikap baginda Nabi ketika mendengar Sayyidah Aisyah ngomong kayak begitu? Marahkah beliau? Marah, tapi dengan marah yang mendidik, memberikan pelajaran kepada Sayyidah Aisyah. Ma faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Ma amdanani Allahu azza wa jalla khairam minha. Enggak ada. Allah tidak pernah menggantikan yang lebih baik daripada Khadijah. Tuh. Wah, ilah kita kalau dibela sama laki kayak begitu Bu, girang kagak? Rasulullah membela Sayyidah Khadijah karena kecemburuan Sayyidah Aisyah tidak beralasan. Diajarkannya lah, dididiklah Sayyidah Aisyah dengan kalimat seperti itu oleh Rasulullah. Enggak berhenti di situ. Kemudian Rasulullah puji lagi Sayyidah Khadijah di depan Sayyidah Aisyah. Qad amanat bi idz kafara bin nas. Dia adalah sosok perempuan yang lebih awal beriman kepadaku di saat orang lain tidak beriman, kafir kepadaku. Dalam riwayat, perempuan dan orang yang pertama dari golongan laki-laki dan perempuan yang pertama kali mengimani Rasulullah dan masuk Islam adalah istri beliau, Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Nggak sampai di situ, dipuji lagi di depan Sayyidah Aisyah. Apa katanya? Qad saddaqatni id kadzabanin nas. Dia adalah sosok perempuan yang membenarkan setiap apa yang aku sampaikan di saat orang lain berbohong kepadaku. Karena gelarnya Rasulullah kita kenal sebagai Al-Amin, kemudian As-Sadiqul Masduq, orang yang dibenarkan dan benar. Tidak sampai di situ, ditambah lagi supaya Sayyidah Aisyah ini ngerti gitu loh. Supaya Sayyidah Aisyah ini jangan cemburu dan jangan gampang ngomong kasar tentang orang lain sekalipun orang itu sudah wafat. Apalagi itu adalah istri pertamanya baginda Nabi, adalah dari suaminya beliau sendiri, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa razaqani wa wasatni bimaliha id haramani nas. Kata Rasulullah, dia Sayyidah Khadijah adalah sosok seorang perempuan yang rela mengorbankan hartanya untuk berjuang dakwah di jalanku di saat orang-orang yang lain mengharamkan hartanya, menahan hartanya untuk membantu dakwah kita. Masya Allah Bu, diurai lagi tuh kebaikan-kebaikan Sayyidah Khadijah di depan istrinya yang ketiga yaitu Sayyidah Aisyah, supaya Sayyidah Aisyah tidak bicara sembarangan karena Sayyidah Aisyah juga masih muda dan memang masih harus dididik oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Artinya ini juga didikan untuk kita semua. Betul. Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi kepada para istrinya adalah juga pelajaran buat kita semua, bagaimana cara memperlakukan orang lain di hadapan siapapun. Tidak sampai di situ, lagi Rasulullah menyampaikan,
ورزقني الله تعالى عز وجل أولادها إذ حرمني أولاد النساء. Dan dia Sayyidah Khadijah adalah sosok perempuan yang Allah rezekikan kepadaku melaluinya dengan anak-anaknya. Artinya Sayyidah Khadijah saat itu adalah istri Nabi yang bisa melahirkan keturunan, sementara Sa'adah dan Sayyidah Aisyah tidak dikaruniai anak oleh Allah. Itu tuh. Saat itu Sayyidah Aisyah langsung diam dan beliau pun mengakui kesalahannya karena cemburu buta. Ini pelajaran buat kita. Ibu mau jadi Sayyidah Khadijah? Mau, Bu? Sayyidah Khadijah dirindukan oleh surga, Masya Allah. Dalam sebuah riwayat dikatakan, Ata Jibrilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang malaikat Jibril kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Rasulullah mah enggak aneh didatengin malaikat Jibril. Kalau kita didatengin sama malaikat siapa? Hah? Iya, sekalinya didatengin sama malaikat Israel ya. Langsung inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siap? Siap. Jangan bilang belum, siap, udah siap. Mau ada kemarin kejadian tanpa diduga, tanpa disangka artis wafat, nggak usah gosip. Semoga husnul khotimah ya. Makanya siap nggak siap harus siap. Mudah-mudahan wafatnya kita dalam ibadah, dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Yang nggak amin sayang, malaikat masih ada bareng-bareng nih. Masya Allah, malaikat amin, kita amin dikabul, Bu. Ibu demennya datang ke taklim ya. Masya Allah, itu digiring tuh. Karena selalu kita gemar untuk mencari ilmu. Selalu kita minta kepada Allah agar Allah hidayahkan taufiknya kepada kita semua. Maka di akhir ujung hidup kita diberikanlah kesempatan oleh Allah wafat dalam kebiasaan kita masing-masing. Kebiasaannya duduk di taklim, insya Allah wafatnya husnul khotimah. Kebiasaan ngaji Quran, insya Allah wafatnya husnul khotimah. Kebiasaan melayani suami dengan penuh ikhlas, wafatnya juga husnul khotimah. Ata Jibril ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah malaikat Jibril kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, hadihi Khadijah. Entar nih Khadijah, kata malaikat Jibril. Qad atat ma'aha, dia akan datang kepada engkau dengan membawa fihi inaun, membawa rantang. Tuh. Membawa apa, Bu? Rantang. Oh iya, bentar. Bentar ya, Bu, bentar lagi. Bawa rantang, isinya apa? Idaun. Apa namanya? Lauk pauk. Jadi ini waktu itu Rasulullah ada di dalam gua Hira. Jibril ngasih tahu kepada Rasulullah, bentar lagi Sayyidah Khadijah mau datang. Dia bawa rantang. Ibu tahu gua Hira tingginya berapa meter? 2000 kaki lebih, Bu. Ibu kalau naik dengkul oglek. Kita bayangin perjuangan Sayyidah Khadijah. Sekarang mah gua Hira yaumiyah, udah enak ada tanjakan-tanjakan. Jadi naik kita tinggal gampang, pegangan. Lah zaman dulu masih bebatuan naik gunung. Udah mah sampai ke atas bukit, itu masih kita turun lagi ke bawah nukik. Itu gua Hira. Rasulullah senangnya berkhalwat di situ. Rasulullah senangnya mencari hiburannya ke situ, ke gua Hira. Lo beda sama kita. Kita kalau usah nyari hiburan kemana? Tuh kan dia jawabnya ke mall. Dari dulu sampai zaman gini, dari kebenaran sampai sekarang demennya di pasar hiburannya. Emang punya duit ke mall? Tuh, ngapain di mall? Di pasar setan mulu. Kan katanya tempat yang paling banyak setannya di mana? Mall sama nggak mau pasar? Nah tuh dia jawab sendiri. Ya. Sayyidah Khadijah bawa rantang, Bu. Bawa rantang isinya makanan, au ta'amun, makanan, au syarabun, dan juga minuman. Untuk apa? Untuk suami tercinta. Dia bawa makanan ke Gua Hira, sekalipun dia harus menanjak tinggi 2000 kaki nyampe di Gua Hira. Lah kalau kita suami lagi kerja, dianterin nggak rantang?
Giliran pulang, mah masak apa? Gojek aja ya, Gojek. Ya, begitu. Sama Bu. Ya, apalagi musim Maulid, agak sempat masak. Masya Allah banyak berkat. Alhamdulillah. Sayyidah Khadijah cinta kepada Rasulullah, dia bawain rantang isinya makanan, barangkali semur kayak kita doyannya gitu ya. Nah, dibawain minuman. Qad atatka ya Rasulullah, jikalau engkau datang kepadamu ya Rasulullah, kata malaikat Jibril, faqra'a 'alaiha salam min rabbiha wa minni. Sampaikan salam kepada Sayyidah Khadijah, kata malaikat Jibril, dari siapa? Min rabbiha, dari Tuhannya yaitu Allah. Wa minni, kata malaikat Jibril, dan dari aku. Masya Allah Bu, yang nyalamin Allah, juga malaikatnya Jibril. Disampaikan melalui malaikat Jibril, makhluk yang paling mulia. Disampaikan kepada sosok hamba Allah pilihan Sayyidul Bashar Rasulullah, untuk disampaikan kepada Sayyidah Khadijah. Kira-kira girang nggak? Ibu kalau salam dari malaikat Israel? Aku. Tapi Rasulullah, Sayyidah Khadijah dapat salamnya dari Allah. Ibu kalau dapat salam dari Umi Hasanah, girang kagak? Itu baru Umi Hasanah, bagaimana salamnya dari Allah dan malaikat Jibril? Ya Allah, Umi Hasanah ingat ya sama saya, guru besar kita, Masya Allah, mudah-mudahan sehat beliau. Amin. Nah kalau disalamin begitu, buru-buru datang ke rumahnya, bawain apaan ke, jangan selonong boy ke rumah ustazah, kagak sopan. Dia tawa, nggak ketemu. Iya, sama guru mah begitu, jangan takut rezeki kita habis, betul. Nah tuh ustazah udah betul katanya, udah saya ajarin tuh. Ya. Ntar ngantri ke rumah Umi, ayo. Ayo lanjut ya. Faqra 'alaiha salam min rabbiha wa minni wa basyirha, belum lagi Bu, dan kabarkan kabar gembira kepada Sayyidah Khadijah bi baitin min buyutillah, bahwa Sayyidah Khadijah sudah bi baitin fil jannah, Sayyidah Khadijah sudah disiapkan istana di surga. Tuh. Jadi kabarnya itu malaikat Jibril sudah kasih tahu sebelum wafatnya Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah, bahwa Sayyidah Khadijah udah dibikinin surga, dibikinin istana di surga. Ya, min qasabin, yang terbuat dari intan permata, bukan emas lagi. Emas sama intan permata mahalan mana? Itu di dunia. Intan permatanya di surga mah beda Bu. Makanya ibu punya emas dari sini sampai ke sini dipajang. Beda sama emasnya di surga, ya. Nah, belum tentu emas ini kita bawa ke surga, kecuali kalau sudah nasabnya dijakatin udah tuh, disedekahin. Nah. Dikabarkan kepada Sayyidah Khadijah, ya Rasulullah, sebuah kabar gembira bahwa beliau sudah mendapatkan istana di surga min qasabin, yang terbuat dari intan dan permata, wala sakhabin wala nasabin, enggak ada hiruk pikuk, enggak ada kelelahan di sana. Tenang, anteng, nikmat, itu gambarannya, Masya Allah. Bu, sorga sudah merindukan baginda Nabi besar Muhammad SAW, bahkan sorga sudah merindukan Sayyidah Khadijah. Ibu rindu sama sorga? Rindu enggak? Sorga rindu enggak sama ibu? Pede banget. Insya Allah. Maka contohlah bagaimana istri baginda Nabi, salah satunya adalah Sayyidah Khadijah Al-Kubra, yang selalu taat kepada suaminya yakni baginda Nabi, yang selalu mendukung segala bentuk perjuangan dakwah baginda Nabi besar Muhammad SAW, rela berkorban jiwa, harta dan raga untuk perjuangan dakwah bersama suami. Kita doakan semoga para pejuang-pejuang dakwah seperti Umina, Ustazah Hasanah, Ustazah Lilis, Ustazah Murni, kemudian ketua taklim, mana sih orangnya? Ketua taklimnya kagak mau di sini Ustazah.
kemudian para ustazah-ustazah yang lain, para pengurus majelis taklim juga termasuk pejuang dakwah ya, para ketua DKM, kemudian para ketua apalagi itu ya, ya ketua yayasan, itu juga termasuk daripada generasi pejuang dakwah mengikuti jejak para ulama dan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan pada dikasih sehat, dikasih istiqomah, dikasih kemudahan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, Bu, itu tiang belum benar, masih perlu perbaikan. Jadi kalau kita berani berjuang di jalan Allah, maka jangan takut rizkinya bakal habis ya. Ibu punya duit berapa, yang penting ikhlas, tapi jangan ikhlasnya 1000. Saya emang ikhlasnya segitu saja, itu mah bukan ikhlas, pedit ya. Kalau ibu ikhlas, masya Allah, ibu sama dengan membangun istana di surga. Mau bangun istana di surga, Bu? Maka bantulah pembangunan masjid dan musola ini ya. Musola apa tadi namanya Ustazah? Musola Nurul Muslimin. Kita ada di depan mata ini, masya Allah. Kita bantu untuk pembangunannya. Semoga segera jadi, segera menjadi lebih baik dari hari ini. Ayo, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga rezeki ibu tambah berkah. Kalau lewat musola, taruh lagi, jangan pas maulid tuh, supaya cepat kelar. Mudah-mudahan udah kelar, sedekahnya tetap jalan ya, membantu pengembangan dakwah di musola Nurul Muslimin. Jadi nanti nggak apa-apa panitia naruh kotak amal di depan ya, supaya pagi-pagi ibu mau belanja kemana, sisihkan uang yang mau dibelanjakan itu kemari dulu, biar belanjanya ibu tambah berkah. Karena malaikat doain orang yang sedekah setiap pagi, dan malaikat juga ngutuk tuh, apa sih namanya kalau ngutuk mah? Nyumpain orang yang kagak sedekah, padahal dia bisa, kecuali kalau dia tidak bisa atau tidak mampu. Ibu mau dapat doanya malaikat atau sumpahannya malaikat? Doa. Ya kalau mau didoain sama malaikat setiap hari itu lewat. Kalau kita memang lewat, ntar nggak mau lewat sini, gue lewat sebelah semua aja. Takut. Enggak, ini memotivasi buat ibu sedekah ya. Didoain sama malaikat ya. Apa kata malaikat? Ya Allah, berikan keberkahan dan tambahan rizki dari apa yang disediakan oleh orang yang sudah bersedekah di pagi hari. Itu doanya tuh. Ya. Kemudian malaikat yang lain tahu si A mampu, tapi dia nggak mau bersedekah karena pedit. Nah, misalnya apa sumpahannya malaikat? Ya Allah, hancurin apa yang dia punya, hancurin rizkinya, jangan dikasih berkah tuh. Malaikat juga gedeg sama orang yang pedit. Nah, ibu mau digedegin apa mau disenengin sama malaikat? Makanya banyak bersedekah, terutama bersedekah ke rumah-rumahnya Allah, terutama yang sedang dibangun seperti ini. Mudah-mudahan cepat kelar, cepat selesai, dan insya Allah jamaahnya tambah banyak, tambah nyaman untuk duduk di musol. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala khilaf apabila ada kata-kata saya yang menyinggung hati dan perasaan ibu, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita beraktivitas beramaliyah dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf pada ibu yang tadi saya jadikan objek ceramah. Ikhlas ya Bu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya berkah. Ilal liqa fi amanillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.